Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sebagaimana telah kita sampaikan, insyaallah hari Sabtu ini, dari setiap hari Sabtu, insyaallah kita akan membahas tentang 40 hadis. Yang mana 40 hadis itu berasal dari fikih tahawulat. Jadi gini, saya cerita sedikit. Fikih tahawulat itu adalah satu fan ilmu, seperti satu fan ilmu baru yang dipopulerkan oleh Al-Habib Abu Bakar Ani bin Ali al-Masyhur. Nah, beliau ketika itu pernah saya dengar di salah satu ceramahnya, beliau cerita, beliau ketika itu sedang mengamati peperangan yang terjadi di Timur Tengah dan mendapati ada hadis-hadis yang memang seakan-akan mengarah ke situ. Maka beliau kemudian mendalami hadis-hadis itu tentang akhir zaman itu, sampai beliau akhirnya mencetuskan satu pemikiran baru, namanya fikih transformasi. Jadi fikih itu tidak mesti hukumnya halal haram. Fikih itu tidak mesti hukumnya halal haram. Kalau dalam istilahnya memang faqih itu ada orang yang mengerti tentang hukum fikih yaitu halal haram. Tapi dalam fikih tahawulat ini tidak mesti hukumnya halal haram. Jadi kita membahas fenomena yang terjadi tentang yang ada di sekitar fitnah ini itu semua. Tapi ini tentunya juga bukan dalam rangka untuk cocok lagi dan sebagainya. Tapi ini merupakan ajaran Nabi SAW. Sehingga ada salah seorang mungkin murid beliau itu mengumpulkan 40 hadis. Apa lewat depan kamera enggak apa? Depan kamera enggak apa? Itu. Nah, itu ada 40 hadis tentang masalah fikih tahawulat ini yang dikumpulkan oleh salah seorang murid beliau. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita akan mengkajinya insyaallah. Ya, mau ditampilkan Pak di layar. Sambil nunggu. Dari al-hadits al-arba'una hadisan fi fiqh tahawulat, 40 hadis yang membahas tentang yang di dalam pembahasan pemikiran itu ilmu fikih tahawulat. Ada 40 hadis. Nah, mungkin satu kali pertemuan bisa kita pelajari, bisa mungkin lalu hadisnya sudah umum, ya satu hadis itu kita lewat cepat. Kalau hadisnya panjang mungkin baru pembahasan khusus. Yuk langsung al-haditsul awal, halaman setelahnya al-haditsul awal, hadis yang pertama yaitu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Demikian oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja jadi ada huruf inna berjumpa dengan ma. Itu namanya adatul hasyr. Artinya apa? Akan ada pembatasan. Jadi hanya saja amal itu dibatasi, nilainya itu tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja tiap orang itu dia dapat bukan ma'amila, bukan apa yang dia kerjakan, tapi ma'nawa, yaitu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nah, kemudian setelah Nabi SAW cerita tentang masalah niat, maka hadis tentang niat ini itu disebutkan oleh para ulama masuk dalam sepertiga agama, thulutsuddin. Jadi sepertiga agama itu nanti berkutat dengan permasalahan niat ini. Bahkan masuk juga fi sab'ina baban min abwabil fiqh. Masuk dalam 70 bab daripada pembahasan fikih. Gitu.
Setelah kita bahas tentang pentingnya niat, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nah, siapa yang hijrah ke kota Madinah, tujuannya apa? Cari dunia. Au illa imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka level hijrahnya itu ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberi itu berdasarkan bukan hanya apa yang dia kerjakan, tapi apa yang dia niatkan. Gini, manusia itu cuma boleh menghakimi zahir. Itu. Tapi kalau batin yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu selain Allah. Contoh ya, pernah diceritakan ada salah seorang yang ketika itu dia di zaman Bani Israel, ketika itu lagi musim paceklik, kekeringan kelas berat. Ketika dia jalan di padang pasir, dia bayangkan ini, dia niat, padang pasir ini gandum semua dan itu milik saya sedekahkan. Ternyata di akhirat dia dapat pahala sedekah gandum sebanyak padang pasir. Nah, karena kesungguhan niatnya. Itu. Karena kesungguhan niatnya. Kemudian juga jadi niat itu betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk daripada keberkahan niat itu menjadikan orang itu punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kok manusia, ini binatang aja tuh. Kodok itu dimuliakan. Terus ada itu kodok itu dihargai. Kenapa? Karena kodok ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, kodok itu ingin ikut andil untuk memadamkan api. Long itu nyalakan apinya aja 7 hari. Kayu bakarnya 1 lapangan, ngumpulkannya 1 bulan. Kira-kira kodok cuma bawa air yang ada di mulutnya, bisa memadamkan api enggak? Enggak bisa. Cecak disuruh bunuh. Kenapa? Karena cecak niup api biar apinya semakin kencang. Dua hewan ini sama-sama yang dikerjakan enggak ada ngaruh. Tiupannya cecak ke api enggak membuat api semakin menyala. Kemudian air yang dibawa kodok juga tidak membuat apinya menjadi padam. Tapi Allah Ta'ala menghargai apa? Menghargai niatnya. Dia mau niat bergabung dan berjuang untuk kebaikan. Ya dia jadi baik. Dia niat keburukan dan berjuang bersama orang-orang yang buruk. Dia jadinya buruk. Gitu. Jadi itu tentang permasalahan niat. Niat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bahkan katakan niat itu bisa mendatangkan keajaiban. Kuatnya niat itu bisa mendatangkan keajaiban. Keajaiban maksud itu maksudnya keberkahan yang luar biasa yang Allah turunkan. Itu diceritakan itu ada seorang penggembala tua yang dia hidup ketika itu di masa Bani Umayyah. Ketika suatu hari ada hal yang aneh. Suatu hari itu dia lihat, biasanya dia itu kalau mau menggembalakan domba harus menjauh dari serigala. Tapi pernah suatu hari tiba-tiba ada serigala datang, serigala tidak makan domba. Serigalanya sendiri, domba sendiri. Bahkan posisinya berdekatan. Ini penggembala tua itu langsung dia bilang begini, kok tumben serigala tidak makan domba, ini ada sesuatu. Pasti yang jadi pemimpin orangnya adil. Ketika itu langsung dia cari info, cari orang yang biasa ke kota, dan ketika itu dapat kabar. Ternyata ketika itu ada hari di mana mulai diangkatnya seorang khalifah yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Selama Umar bin Abdul Aziz jadi seorang pemimpin, serigala tidak pernah makan domba. Berjalan begitu. Umar bin Abdul Aziz kan tidak lama itu, 2 tahunan.
Tidak lama serigala makan domba lagi. Coba cari info. Benar, Khalid Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal dunia, diganti sama orang lain. Apa? Katanya para ulama itu kita pernah dengar dari ceramah mereka, mereka bilang gini, asar daripada niatnya Umar bin Abdul Aziz untuk menjadikan semuanya itu dapat kedamaian, ketentraman, itu sampai domba-domba aja merasa aman dari serigala. Ketika zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu termasuk daripada besarnya niat. Nah, begitu juga kita sekarang harus pinter-pinter nata niat. Ada apa-apa ya kita niatkan. Kalau kita mau belajar, niatkan cari ilmu. Biar apa? Biar menghidupkan ajarannya Nabi Muhammad, menjaga warisannya Nabi Muhammad SAW. Kita yang mau nikah dengan tujuan agar menambah jumlah orang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hidup kita tuh usahakan kita memperbanyak niat sebanyak mungkin. Katakan man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanatin fatahallahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Pada siapa yang membuka satu niat kebaikan, Allah akan buka 70 pintu kebaikan. Dia buka untuk dirinya satu pintu niat yang baik, akan buka untuk dirinya 70 pintu kebaikan. Contoh, kita bangun pagi, saya niat hari ini mau sholat subuh, mau sholatul duha, mau ikut taklim, belajar, mengkaji ilmu warisannya Nabi Muhammad. Itu niatnya satu. Nanti Allah buka pintu kebaikan di situ. Misalkan di tengah jalan ketemu orang, ingat nyapa assalamualaikum. Pahala apa enggak? Pahala. Ketemu teman lama, enggak pernah ketemu, baru ketemu jalan, dapat pahala silaturahmi. Ada orang enggak bisa nyebrang, terus kita seberangkan, dapat pahala nyebrangkan, nolong orang lain. Saya itu ada yang sakit, kita mampir rumah sakit, kita kemudian jenguk orang sakit. Ternyata sampai sana kita dapat kabar sakit bukan cuma satu, ada yang sakit. Jadi kita karena niat yang bagus, itu pintu-pintu kebaikan dibuka semua sama Allah. Karena satu niat kebaikan. Makanya jangan sampai kita meninggalkan niat-niat kebaikan tersebut. Itu mungkin Allah alam. Itu hadis pertama. Hadis kedua. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, al-haditsul tsani. Yang kedua, ruba'iyatu arkanidin. Rukun agama itu ada 4. Gitu. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Ketika kami lagi duduk sama Rasulullah SAW suatu hari, ittala 'alaina rajulun. Datang satu orang. Syadidu bayadhi thiyab. Pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan nih bekas-bekas musafir. Tapi apa? Wala ya'rifu minna ahadun. Kita juga tidak ada satu pun antara kita tidak ada yang kenal. Ini orang siapa ini? Kita tidak ada yang kenal. Kalau musafir tidak ada bekas-bekas safar, kemudian pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ya, sebenarnya kayak kode hak dan batil itu kontras. Ya, hak dan batil itu kontras. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk ke dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi. Dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi. Wa wadha'a kaffaihi ala fakhidhi. Dia meletakkan kedua tangannya di paha. Di kedua pahanya. Kemudian bisa jadi mungkin kedua pahanya Nabi ini. Dia kemudian ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Halaman berikutnya, Pak. Ya Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Kata Rasulullah SAW, Islam itu anta syahada. Kau bersaksi an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, kau berangkat haji ini stata'ta ilaihi sabila, jika memang mampu. Dia yang tanya kan? Wah, dia benar kan? Sodakta, engkau benar. Loh, harusnya harusnya dia tanya kan enggak tahu. Ini kayak ngetes loh. Engkau benar. Tertanya lagi. Fa akhbirni 'anil iman. Kasih tahu aku tentang iman. Untuk minabillah. Beriman pada Allah. Wa malaikatihi, beriman pada para malaikat. Dan wa kutubihi, beriman pada kitab suci. Wa rusulihi, para rasul, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, beriman kepada takdir baik ataupun buruknya. Dia bilang apa? Sodakta, engkau benar. Nama lagi, kalau fa akhbirni 'anil ihsan. Kasih tahu aku tentang ihsan. Anta'budallaha, engkau menyembah Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kau tuh lihat Allah. Salat Musa akan kau lihat Allah. Puasa Musa akan kau lihat Allah. Begitu. Fa in lam takun tarahu, kalau kau tidak bisa lihat Allah, kau sadar fa innahu yaraka, Allah lihat kamu. Itu namanya ihsan. Ada ihsan itu orang dalam hatinya itu selalu merasa dilihat sama Allah. Sholat, ini Allah lihat sholat saya ini. Kalau dia kerja, Allah lihat loh cara saya kerja. Allah lihat loh aktivitas saya. Allah lihat, selalu begitu. Dan selanjutnya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kasih tahu aku tentang kiamat. Nah, kiamat itu disebut as-sa'ah. Waktu kan ada bilang katanya cuma sesaat tapi langsung eksekusi semua itu. Jawab, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Kemudian tanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kasih tahu aku tentang tanda-tandanya. Karena mungkin waktu itu sahabat itu tidak banyak membahas tentang kiamat. Karena kan kiamat ini kan urusannya Allah. Tapi kan malaikat Jibril mau ngajari, tanya tentang kiamat, bahas tentang tanda kiamat, itu tidak apa-apa. Gitu. Kemudian dijawab sama Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Nanti ya, ketika budak perempuan itu melahirkan tuannya. Budak perempuan itu melahirkan tuannya. Jadi kalau dalam hukum itu gini, budak itu kalau sudah sampai hamil dari tuannya, itu statusnya nanti itu akan merdeka. Ini enggak, ini budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, itu disebutkan dalam beberapa penjelasan hadis dari Fathul Bari, ada yang mengartikan itu nanti tanda akan banyak problematika, urusannya adalah urusan sosial. Terutama apa? Terutama urusan antara anak dan ibunya. Jadi seorang anak dari saking durhakanya itu sampai menganggap ibunya itu seperti budaknya. Budak perempuan melahirkan tuannya. Itu. Karena banyaknya problematika yang ada di zaman itu. Kemudian wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat orang yang tidak pakai alas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba bingung bangun bangunan tinggi-tinggian. Gitu. Itu mental aku. Satu orang itu pergi. Falabithu malian. Aku diam sebentar. Nabi berkata padaku, ya Umar, ada dari mana saya? Umar, tahu tidak siapa yang nanya? Hadis nomor Allahu wa Rasuluhu ala Allah wa Rasulullah lebih tahu. Hadis nomor
Apa kata Nabi SAW? Fa innahu Jibril. Dan datang malaikat Jibril. Atakum, mendatangi kalian. Untuk apa? Yu'allimukum, mengajarkan pada kalian. Apa yang diajarkan? Dinakum, agama kalian. Artinya, gini. Islam. Masuk tuh. Masuk din, ya kan? Dinakum. Islam masuk ya. Iman. Masuk. Ihsan. Masuk. Yang keempat apa? Pertanyaannya ada berapa? Ada empat. Yang keempat ketika tanya tentang kiamat, Nabi jawab dengan diplomatis begitu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan tanya tanda-tandanya. Tandanya disebutkan adalah satu, problematika urusan sosial. Yang kedua urusan ekonomi. Ya, dan ini itu jelas para ulama mengatakan ya ini Timur Tengah ini. Antarul hufatul uratal ala dari asyai tatawalna fil bunyan, ini Timur Tengah. Dulu ketika minyak belum ditemukan, ya penggembala, orang miskin penggembala, sampai betul ditemukan minyak, coba sekarang. Berlomba-lomba bangun tinggi-tinggian bangunan. Ya, termasuk salah satu gedung tertinggi di dunia aja ada di situ kok. Ya kan? Nah, itu merupakan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Malaikat Jibril ngajari apa? Dinakum, ini agama kali terhadap masuk bagian daripada agama adalah seseorang itu mempelajari tentang tanda-tanda akhir zaman. Itu hadis yang ketiga, insyaallah kita baca tapi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.